terus terang secara pribadi saya melihat ini adalah upaya untuk membuat pilkada jadi semakin menarik, tenang, santai, dan tidak ada intimidasi atau gaya-gaya seperti di pemilu Pilpres 2024. Selamat malam semuanya. Jelang Pilkada 2024 ternyata semakin hari semakin berantakan. Ya, karena peta politik di Jakarta dan Jawa Tengah yang sebelumnya nampak sudah tersusun sangat rapi, belakangan ini jadi berantakan lagi karena pernyataan dari Mbak Puan Maharani ini kemudian memunculkan kemungkinan atau peluang-peluang baru, seperti misalkan ketika Kaisang sedang berupaya atau berusaha untuk maju di Pilgub Jakarta sebagai cawagup dari Budi atau dari Anies Baswedan gitu ya. Ini belakangan ini kemudian digeser atau dipindahkan ke Jawa Tengah oleh Mbak Puan Maharani, karena belakangan Mbak Puan mengatakan ya Kaisang menarik untuk Pilgub Jawa Tengah. Yang sebelumnya sudah bersiap-siap di Jakarta jadi terbuka peluang di Jawa Tengah. Dan sambutan dari PSI ya berterima kasih, bersyukur karena PD Perjuangan melirik Kaisang. Jadi cerita-cerita semacam ini sebelumnya nampaknya sulit untuk terjadi. Atau kayaknya kita berpikir, apa iya bisa kemudian PDI Perjuangan mengusung Kaisang? Tapi ketika Mbak Puan sudah menyatakan bahwa Kaisang menarik untuk diusung di Pilgub Jateng dan PSI menyambut dengan syukur dan bahagia, kayaknya terbuka peluang di Jawa Tengah untuk mengusung Andika Perkasa dengan Kaisang. Jadi ini digandengkan gitu ya, Andika, Kaisang. Andika sebagai kader dari PDI Perjuangan dan Kaisang sebagai ketua PSI atau perwakilan dari PSI. Sementara di Jakarta, Mbak Puan juga sebelumnya sudah membuka peluang atau kemungkinan atau menarik katanya kalau mengusung Anies Baswedan gitu kan. Nah, belakangan muncul nama baru lagi, yaitu Nadiem Makarim. Jadi dinamika politik di Pilgub Jakarta yang sebelumnya hanya berkisaran atau di sekitaran Anies, Ridwan Kamil atau Ahok, ini belakangan jadi muncul nama-nama baru atau kemungkinan-kemungkinan baru. Dan saya terus terang masih belum mengerti bagaimana Nadiem Makarim, nama Nadiem bisa muncul di DKI Jakarta dan itu disampaikan oleh Puan Maharani. Dan belakangan kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan Mbak Puan terkait Anies Baswedan atau Kaisang di Jawa Tengah, ini ternyata di media kalau saya lihat gitu ya, ternyata membuat posisi PDI Perjuangan itu menjadi sangat-sangat strategis atau menjadi magnet politik. Karena dengan semakin banyak nama-nama yang dimunculkan atau kemungkinan-kemungkinan baru yang coba dilakukan oleh Puan Maharani atau PDI Perjuangan, itu PDI Perjuangan jadi seperti sebuah partai yang memang bisa menarik banyak pihak gitu ya. Yang sebelumnya kayaknya kita nggak bisa deh ke PDIP gitu ya. Seperti Anies misalkan. Siapa yang sangka bahwa Anies terbuka peluang maju dari PDI Perjuangan? 2-3 tahun yang lalu ini mustahil terjadi. Tapi belakangan ketika Mbak Puan mengatakan Anies menarik di Jakarta, ini jadi para pendukung Anies jadi berpikir ulang. Oh, bisa dari PDIP ternyata. Jadi Puan Maharani dengan pernyataan-pernyataannya itu mampu membuat peta politik yang sebelumnya sudah nampak tersusun itu jadi berantakan lagi, dan membuat beberapa kemustahilan politik jadi terbuka atau jadi lebih memungkinkan. Sehingga kalau kita melihat Kaisang, bagaimanapun Kaisang adalah keluarga Jokowi gitu ya. Bagaimanapun Pak Jokowi di Pilpres atau Pemilu 2024 lalu sudah melakukan banyak sekali intervensi atau segala cara gitu ya, yang kemudian membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres dari Partai Golkar meskipun bukan kader gitu kan, dengan beberapa intervensi para oknum di Pilpres gitu kan. Ini kan nampaknya sulit sekali bagi PDI Perjuangan untuk menerima keluarga Pak Jokowi. Ya, Kaisang termasuk salah satunya. Tapi bagi Puan Maharani, bagaimanapun Kaisang adalah ketua partai dan dia mau maju sebagai calon di Pilkada 2024. Sehingga dengan menyeret atau mengajak Kaisang masuk ke Pilgub Jawa Tengah dan kemudian coba dipasangkan, mungkin gitu ya, mungkin coba dipasangkan dengan Andika Perkasa, bagi saya kalau ini terjadi itu akan memenangkan PDI Perjuangan. Apalagi kalau nanti PDI Perjuangan juga mengusung Anies di Jakarta itu kan
itu akan membuat banyak pihak yang sebelumnya nampak tidak mungkin untuk memilih PDI Perjuangan atau melirik PDI Perjuangan, terutama para pendukung-pendukung Anies yang sangat fanatik atau anti dengan PDI Perjuangan. Kalau ini sampai terjadi, itu nampaknya akan membuka peluang bagi mereka untuk di Pilpres atau Pemilu 2029 untuk memilih kader atau calon dari PDI Perjuangan, sehingga gaya komunikasi yang terbuka lintas partai, lintas tokoh, dan tidak hanya terkait kepada satu dua tokoh saja yang cukup membosankan, seperti misalkan kalau Pilkada DKI Jakarta hanya mengusung Anies atau Ahok lagi, itu kayaknya akan sangat membosankan sekali. Sehingga sekarang dengan gaya politik Mbak Puan yang kemudian membuka peluang untuk mengusung Anies, kemudian Kaesang di Jakarta, itu nampaknya akan menguatkan partai atau PDI Perjuangan, sehingga semua pihak nampak bisa berkomunikasi atau butuh PDI Perjuangan. Seperti Anies dari geng Kaesang, keluarga-keluarga Pak Jokowi, sehingga gaya komunikasi yang sangat fleksibel atau gaya politik yang sangat dinamis seperti ini, itu ternyata mampu membuka banyak peluang dan kemungkinan yang justru itu semacam semacam sebuah orkestrasi politik yang sangat merdu sekali. Yang sebelumnya itu kan kalau kita lihat di Jakarta ini nampaknya yang akan maju Anies, Ridwan Kamil, Ahok, membosankan sekali gitu ya, nggak ada nama baru. Tapi ketika Mbak Puan muncul dengan pernyataan-pernyataannya yang saya sebut seperti orkestrasi politik gitu ya, yang kemudian memunculkan nada-nada baru atau calon-calon baru yang cukup mengejutkan, yang cukup membuat kita surprise gitu ya, bisa mengusung Anies, bisa Nadiem dan sebagainya. Ini membuat cerita politik di Indonesia jadi semakin tidak membosankan, karena tidak terikat atau tidak hanya diisi oleh orang itu lagi sehingga ya semoga cerita-cerita semacam ini jadi semakin semarak di Pilkada 2024. Karena kalau kita ngelihat di Pilkada Jawa Tengah misalkan, itu terus terang sangat mengkhawatirkan sekali dengan segala situasi yang terjadi hari ini. Bagaimana Kapolda Jawa Tengah, Kapolda aktif di Jawa Tengah hari ini itu kan berupaya untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Dan kalau kalian lewat di sepanjang jalan Pantura di Jawa Tengah, itu balihonya udah di mana-mana dengan berbagai versi. Ada yang pakai seragam gitu ya, ada yang pakai jas, ada yang foto kartun aja. Jadi udah ada di mana-mana. Dan saya lihat kemarin karena saya juga lewat di sana gitu ya. Sehingga kalau kita ngelihat di Pilkada 2024 di Jawa Tengah, itu nampak seperti nggak ada lawan gitu. Siapa yang mau ngelawan Kapolda aktif Jawa Tengah? Sekarang lagi aktif dia, tapi balihonya udah ada di mana-mana. Itu jelas pelanggaran, tapi dibiarkan begitu saja gitu kan. Ya Kapolri nggak ada teguran, presiden juga kayaknya biarin aja gitu kan. Jadi nampak membosankan sekali kalau kemudian kita harus dihadapkan dengan pemilu yang sama seperti Pilpres 2024 lalu, dengan cara-cara intervensi, dengan cara-cara intimidasi, dengan cara-cara guyuran bansos di mana-mana. Itu kan jadi membosankan sekali kalau gayanya seperti itu, sehingga tidak menghadirkan pemilu atau pilkada yang fair atau yang menarik. Tapi ketika Mbak Puan kemudian menggeser Kaesang dari Jakarta ke Jawa Tengah, ini terbuka peluang bagi Kapolda Jateng yang aktif hari ini, jadi nampak tidak memungkinkan lagi untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Kalau sampai ini terjadi, atau minimal itu memecah konsentrasi dari partai-partai koalisi yang sebelumnya berniat untuk mengajukan Kapolda Jateng sebagai Cagup Jawa Tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, ya saya nggak tahu apakah ini terencana dengan begitu baik atau ini ada niat mengarah ke sana. Tapi saya melihat upaya-upaya semacam ini untuk menggait Kaesang pindah ke Jawa Tengah dan kemudian siap menantang Kapolda Jateng ini untuk supaya pilkada, kualitas pilkada atau pemilu kita tidak seperti Pilpres 2024 dan kita tidak terjebak dengan cerita atau pola-pola yang sama yang sangat membosankan, yang sangat intimidatif dan penuh dengan kecurangan-kecurangan. Dan apa yang kita lihat dari Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan kemudian peluang maju dari PDI Perjuangan itu juga membuka atau memecah konsentrasi para pendukung Anies yang sebelumnya itu anti dengan PDI Perjuangan.
Saya nggak tahu apakah ini benar-benar terencana atau spontanitas gaya lugas atau gaya fleksibel seorang Mbak Puan dan PDI Perjuangan yang belakangan mungkin juga belajar sudah dari Pilpres atau pemilu tahun 2024. Saya nggak tahu apakah ada visi atau ada rencana yang sangat matang dan terencana di sana, tapi terus terang secara pribadi saya melihat ini adalah upaya untuk membuat pilkada jadi semakin menarik, tenang, santai, dan tidak ada intimidasi atau gaya-gaya seperti di pemilu Pilpres 2024. Dan meskipun Mbak Puan masih belum menjadi ketua PDI Perjuangan karena sekarang masih Ibu Megawati gitu, tapi secara pengaruh dan efeknya nampak luar biasa. Karena saya membayangkan kalau Andika Kaisang melawan Kapolda Jateng dan kemudian wakilnya siapapun itu gitu ya, ya mereka sulit kalau kemudian mau melakukan gaya-gaya seperti pemilu atau Pilpres 2024 karena yang dilawan masih anak presiden gitu kan. Atau minimal ya ketua PSI gitu ya, kemudian mestinya punya pengaruh lah di Jawa Tengah dan punya hubungan lah dengan Kapolda Jateng gitu ya. Ya hubungannya nggak perlu diperjelas gitu ya, pokoknya ada lah. Jadi saya melihat di Pilpres pasca Pilpres 2024 nantinya gitu ya, dalam 5 tahun ke depan ya mungkin kita biarkan Pak Prabowo memimpin Indonesia karena bagaimanapun beliau sudah menjadi calon presiden terpilih, biarkan dia berkuasa, dan ke depan ini akan menjadi sangat menarik untuk melihat langkah-langkah Prabowo akan seperti apa. Karena saya terus terang menunggu bagaimana gaya komunikasi atau bagaimana orkestrasi Mbak Puan Maharani di DPR nantinya. Karena kalau kita melihat belakangan bagaimana DPR sangat tajam sekali kepada pemerintah, itu ibaratnya kalau lagi tanding itu pemerintah dibuat babak belur gitu, dengan berbagai isu. Mulai dari Menkominfo yang nggak bisa jawab gelagapan gitu kan, dihajar sama DPR, kemudian BUMN dan sebagainya. Itu kan sebelumnya yang kita itu cukup anti dengan DPR, belakangan jadi melihat kayaknya bener deh DPR yang sekarang. Nah, ke depan entah apa yang akan dilakukan oleh Mbak Puan di DPR sana, karena di periode pertama itu sangat tenang, sangat damai, anteng, tidak seperti eranya Fahri Hamzah dan Fadlizon. Di periode kedua kita nggak tahu bagaimana DPR akan berjalan atau beriringan bersama kabinet Prabowo dan Gibran. Tapi pada intinya Prabowo diberikan pilihan oleh gaya politik atau gaya komunikasi Puan Maharani di DPR. Kalau berkaca kepada DPR hari ini, kalau ketua DPR masih Mbak Puan Maharani, Prabowo tidak punya pilihan untuk tidak memilih orang-orang yang kompeten. Karena kalau pilihan kabinet atau pilihan menteri Prabowo kurang lebih sama seperti yang terjadi hari ini, seperti Budiari misalkan gitu ya, itu ke depan 5 tahun akan babak belur di DPR. Sehingga kalau Prabowo harus memilih menteri, mestinya ya dipilih orang-orang yang punya kualitas dan kompeten, dan minimal tidak seperti Budiari, karena itu akan merugikan Prabowo sendiri yang memilih menteri-menteri yang tidak kompeten. Jadi di akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini memberikan satu pelajaran kepada Prabowo gitu ya untuk memilih menterinya, karena DPR hari ini bukan lagi DPR seperti zamannya Fahri Hamzah dan Fadlizon yang hanya dikuasai oleh mereka, dan kemudian ketika ada pertemuan-pertemuan atau rapat dengan para menteri itu mereka jadi tidak bisa memberikan kritikan-kritikan yang terukur. Mereka hanya rame di media tapi di forum resmi nggak ada. Belakangan DPR sudah berubah, sehingga kalau kemudian Prabowo memilih menteri-menteri yang tidak kompeten, ya siap-siap disikat. Tapi itu pun kalau Mbak Puan masih menjadi ketua DPR RI lagi. Dan kalaupun nggak jadi ketua DPR gitu ya, terbuka peluang bagi Mbak Puan untuk menjadi ketua umum Partai PDI Perjuangan. Dan itu nampak akan sangat menarik lagi. Akan lebih ideal, akan lebih sempurna kalau Mbak Puan jadi ketua umum partai sekaligus ketua DPR RI. Entah bagaimana ceritanya, tapi kita berharap Indonesia menjadi lebih baik ke depan, menempatkan orang-orang yang kompeten di posisinya, dan kemudian berjalan melayani masyarakat untuk mengarahkan negara ini menjadi negara yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.